Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Ingat ya, social distancing ya. Jaga jarak. Kalau memang tidak ada keperluan yang sangat penting, sebaiknya di rumah saja. Menghindari kerumunan, selalu pakai masker kalau keluar atau di luar rumah. Itu aja pesan hari ini. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe dan juga like dan komentarnya untuk update cerita-cerita Dongeng Tengah Malam. Untuk yang di Spotify silakan follow untuk juga mendapatkan notifikasi update-nya. Melanjutkan cerita dari Mas Alvin ya, mengenai pengalaman KKN-nya. Langsung ke ceritanya. Sosok genderuwo itu, kata Hasim, memiliki jenis kelamin laki-laki. Sosok itu memandangi kami yang memang sudah ketakutan. Dan Hasim bilang, tenang aja, selama kalian di dekatku, insya Allah kita aman. Dan terus terang, saya sudah memiliki pagar gaib untuk diri saya sendiri, dan itu juga alasan aku tadi nyuruh kita untuk wudhu dulu supaya aman dari gangguan-gangguan gaib ini. Kemudian Hasim pun melanjutkan ceritanya bahwa sebenarnya genderuwo ini kemarin malam sempat menyerangku, sampai aku sempat terpental dan menghantam tembok pagar belakang rumah ini karena memang energinya kuat sekali. Makanya aku segera pergi ke depan rumah warga yang ada keran air itu. Lalu aku wudhu, dan setelah wudhu dia seolah tidak memiliki daya lagi hingga dia akhirnya menyerah. Aku dan Adi ini berpikir yang sebelumnya memang kami tak pernah pikirkan atas kejadian waktu itu. Dan kami bisanya terus berdoa dan berdoa lagi. Hingga akhirnya jam menunjukkan sekitar pukul 1 malam ya. Akhirnya kami putuskan untuk kembali ke posko dan melanjutkan tidur, dan kejadian hari itu selesai. Hari berikutnya setelah maghrib ya, pada maghrib, lagi-lagi Hasim ini menghilang. Dan aku tahu kemana Hasim saat ini, karena waktu itu aku memang tidak ikut Hasim berangkat, dan Hasim sendirian tanpa pamit ke siapapun. Teman-teman yang lain pun nggak ada yang tahu selain aku bertiga ya, semalam yang ikut Hasim itu yang tahu. Sekitar jam 8 malam Hasim sudah kembali lagi ke posko, karena waktu itu memang ada rapat anggota ya, untuk agenda hari berikutnya. Setelah rapat sampai sekitar jam 10 malam ya, tim cewek pun sudah kembali ke poskonya, yaitu di tempat rumahnya Pak Lurah mereka tinggal. Dan kami hanya tinggal tim cowok yang ada. Kami semua dikejutkan dengan apa yang dibawa Hasim waktu itu. Ia menunjukkan kami 15 orang ini ya, bahwa ia menemukan 3 buah piring kuning yang di dalamnya itu terdapat tulisan atau raja ya, yang mana tulisan itu ditulis di atas kertas ya, yang memiliki bau menyan. Lalu Putra nyeletuk, kita bakar Raja Hasim itu. Dan Hasim pun mengiyakan. Akhirnya ya dibakarlah benda tersebut. Dan ketika sudah api sudah mulai membakar, ini dibakar di dalam posko ya, di dalam rumah ya, terdengar suara lolongan anjing tetangga. Jadi anjing itu melonglong, suaranya itu melengking kayak apa ya, kayak anjing hutan gitu kali ya. Dan letak anjing itu memang pemilik rumahnya di depan posko kami ya.
dan mungkin karena bau menyan itu ya yang berubah menjadi asap ya. Akhirnya Putra pun lalu beranjak ke ruang tamu ya. Kan pembakannya kan di dalam posko ya, maksudnya di ruang tengah posko kami. Dan di situ Putra melihat banyak sekali demit dengan segala bentuk yang berada tepat di depan pintu posko. Jadi seperti orang demo gitu loh. Karena kebetulan posko kami itu memang memiliki banyak jendela yang besar-besar. Terlebih lagi untuk melihat ke depan halaman itu sangat jelas sekali dari jendela yang berjajar cukup besar ya. Kan rumah dulu itu kan memang banyak jendela ya umumnya ya. Rumah orang desa-desa itu ya. Jadi di depannya itu ada jendela-jendela cukup besar-besar. Jadi bisa melihat leluasa ke depan itu, ke teras itu. Kita semua pun tiba-tiba merinding saat melihat Putra lari ketakutan masuk ke dalam dan langsung mematikan pembakaran tadi. Dan ketika itu dimatikan, tiba-tiba anjing yang tadinya menggonggong melolong itu suara lolongannya berhenti total, senyap, dan tidak ada suara apapun dari anjing-anjing tadi. Dan benar-benar malam yang mengerikan ya malam itu. Akhirnya kita semua pun berunding bagaimana cara yang terbaik untuk memusnahkan benda tersebut yang tidak menimbulkan resiko tinggi gitu. Akhirnya kami teman kami yang bernama Hasan pun menyampaikan pendapatnya. Katanya mbahku biyen lek barang-barang koyo ngono iku kudune dibuang nang kali. Dibuang kali sing banyune mengalir. Maksudnya kata nenek moyangnya dulu, kalau ada barang-barang seperti itu tuh harusnya dibuang ke sungai yang mengalir. Akhirnya Hasim sendiri pun paham dan ditemani saya dan Putra membuang benda itu ke sungai yang airnya mengalir. Akhirnya pun kami berjalan menuju ke sungai yang dimaksud ya. Sebenarnya jaraknya sih nggak terlalu jauh ya, sungai itu sekitar 35 meteran lah dari posko, kan dekat sekali ya 35 meter. Dan waktu perjalanan ke sungai itu nggak ngerti kenapa tiba-tiba benda yang dipegang Hasim itu seperti bergerak-gerak gitu loh, dengan seperti memiliki energi yang tinggi. Begitu melihat itu, segeralah Hasim itu memegang benda itu dan secepatnya membuang ke sungai yang dimaksud. Habis membuang itu Hasim bilang bahwa, "Rek, kamu tadi lihat lihat benda itu gerak-gerak sendiri. Aku lihat ada banyak," katanya. Ada kuntilanak, pocong, genderuwo sing ikuti kita gara-gara benda ini. Ya, benda ini ibaratnya makanan buat mereka. Jadi rasanya seperti memberi makan ayam gitulah. Jadi ayam itu akan mengejar untuk mengikuti makanannya. Tapi aku sendiri pun tidak melihat demit-demit itu. Jadi yang aku rasakan hanya merinding yang hebat saat ikut membuang benda tersebut. Setelah membuang benda itu akhirnya kita kembali ke posko. Kita semua sempat ada ganjalan pertanyaan ke Hasim. Sebenarnya ada apa dengan benda tersebut? Akhirnya Hasim pun menjawab apa yang dikatakan padaku, bahwa posko kita itu memang sedang diteror demit kiriman. Kami semua pun kaget karena memang selama berada di sini memang banyak terjadi hal-hal yang aneh yang dialami dari tim kita cowok yang bertempat di posko ini. Akhirnya malam itu menjadi malam tempat curhat kami yang tinggal di posko.
ada yang mendengar seperti suara-suara anak kecil, hingga katanya ada suara remahan harimau, dan ada juga yang melihat bahwa waktu sedang mencuci piring itu kakinya ada yang megang-megang. Jadi mereka semua cerita seperti berbagi pengalaman lah saat malam itu, hingga kami tidur semua. Sampai pagi pun tiba, tim cowok memang sengaja tidak menceritakan hal ini kepada tim cewek karena dikhawatirkan mereka itu menjadi takut gitu dan gak berani pergi ke posko ini. Dan kami pun tim cowok mempunyai siasat, yaitu menyuruh Hasyim untuk memberi pagar gaib di rumah ini. Dan atas permintaan kami semua, Hasyim pun akhirnya melakukan dengan memasang pagar gaib yang berbentuk persegi panjang. Jadi yang batasnya itu tiap ujung sudut pada atap di rumah yang berbentuk persegi panjang. Dan Hasyim pun juga sudah bermediasi kepada penghuni asli posko kami, yaitu mbah yang dimaksud ya, pemilik rumah ini yang di dalam kamar kosong itu. Dan ada penunggu juga di sumur, entah itu kelamin cowok apa cewek, karena wajahnya memang tidak terlihat karena saking panjangnya rambutnya itu ya, jadi nggak lihat itu cewek atau cowok. Di sebelah timur itu kami tanami pohon kelor, karena konon katanya sih dengan menanam pohon kelor itu, dengan adanya pohon kelor itu dapat menangkal gangguan jin atau para demit itu ya. Akhirnya dengan mediasinya itu mereka para demit setan itu ya, semua akhirnya sepakat untuk tidak mengganggu kelompok kami dan akan di tempatnya masing-masing sampai KKN ini selesai. Namun begitu, Hasyim masih melakukan aktivitasnya untuk menjaga posko kami sampai malam, yang dilakukannya setelah sholat maghrib ya. Jadi seperti kemarin-kemarin sehabis maghrib biasanya Hasyim kan keluar ya, mengelilingi rumah itu waktu mengajak si Alvin sama Adi ya. Jadi itu tetap dilakukan sama Hasyim. Dan ternyata selama Hasyim mengelilingi posko kami itu, hampir tiap hari Hasyim itu menemukan buntalan-buntalan aneh yang bentuknya selalu berbeda-beda. Misalnya bentuknya ada raja dan wewangian menyan. Ada yang dibungkus kain kafan, ada yang dibungkus kotak, dan ada juga sampai yang dimasukkan di dalam botol. Hingga akhirnya hari ke-21 ya, ada hal yang tidak biasa yang dialami Hasyim. Jadi ia merasakan bahwa pagar gaib rumah ini telah ditembus oleh jin kiriman. Jadi jin kiriman yang memang tiap hari itu menyerang posko kami. Jadi ketika ada jin yang mencoba masuk ke dalam posko, bagian punggung Hasyim ini seakan memang terasa ada yang menusuk. Itu kata yang dirasakan Hasyim ya. Dan saat itu Hasyim merasa ada yang berhasil lolos. Namun Hasyim tidak tahu pasti itu kirimannya ditaruh di mana. Sampai setelah diamati hampir lama, waktu itu sudah jam 5 sore ya, waktu surup lah mau maghrib ya. Hasyim mencoba mengamati posko dari jarak jauh. Nah, pada waktu pengamatan Hasyim itulah ia menemukan ada garis cahaya merah yang menjulang ke atas tinggi sekali ya. Langsung Hasyim menduga bahwa cahaya merah itu ternyata adalah titik di mana barang kiriman itu diletakkan. Siapa yang menyangka, ternyata dukun yang meneror kami itu sangatlah pintar memang ya. Anggaplah kita sebut nama dukun ya. Itu cukup pintar. Jadi dia itu menyuruh anak buahnya bangsa jin ya
untuk menanam kotak yang berisi rambut kain mori. Kain mori itu kain untuk membungkus mayat ya, dan tulisan raja yang beraroma menyan di dalamnya. Dan kotak itu ditanam di tanah dekat dengan pohon pisang, pas sebelah jendela kamar bagian depan yang menghadap ke pekarangan samping rumah. Dan anehnya lagi, tanah tersebut tidak seperti bekas galian, namun tanah tersebut kelihatan rata dan seperti tidak ada bekas habis ditanami apa atau digali terus diratakan lagi, enggak. Jadi tanah itu utuh. Jadi seperti dimasukkan, enggak tahu ya, namanya dunia gaib ya. Seperti dimasukkan ke dalam tanah melalui dunia gaib juga, sampai tidak ada bekas sama sekali. Dan dalam hati waktu itu ya, sungguh canggih sekali bangsa jin ini. Kemudian kotak itu akhirnya dibuka dan rajanya dibaca oleh Hasyim, yang artinya tulisan itu adalah tulisan untuk mengundang Raja Jin yang paling kuat. Begitu melihat itu, Hasyim langsung buru-buru mengembalikan isi kotaknya, menutup dan segera dibuang ke sungai yang kemarin untuk membuang itu ya, di sungai yang mengalir itu, biar segera musnah panggilan-panggilan terhadap jin tersebut. Dan memang hari itu terasa hari yang menurut seluruh tim kami itu adalah hari yang paling mencekam, yang paling menakutkan. Keesokan harinya sore ya, sekitar menjelang maghrib, tiba-tiba saya melihat ada cahaya warna merah dari atas depan posko. Jadi cahaya itu seperti berjalan melayang ya, seperti mau menabrak posko kami. Namun cahaya merah itu hilang saat mau menabrak. Lalu aku pun tanya sama ke Putra, karena Putra kan hampir sama kayak Hasyim ya, tapi mungkin Hasyim lebih lebih bisa mungkin ya, tapi Putra pun bisa melihat hal seperti itu. Saya tanya ke Putra karena kebetulan Hasyim lagi keluar dari posko, lagi keluar posko ya, dan memang lagi bermain sama layangan dengan anak warga desa itu. Saya tanya pada Putra, kira-kira benda itu apa? Kok sore-sore ini, bukan malam loh ya, sore kayak gini sudah tampak muncul benda-benda aneh seperti itu. Dan Putra pun ya bahwa itu adalah salah satu kiriman dari seseorang yang ditujukan untuk posko kita. Jadi kiriman enggak tahu untuk pasti, yang pasti itu jauh untuk kebaikan ya. Kiriman menghajar atau apa enggak tahu. Mendengar itu aku pun terdiam dan menurut jelas ini santet. Untung ada Pak Geri Hasyim batinku. Akhirnya hari-hari pun kami lewati sampai akhir KKN. Pada waktu akhir KKN kami kan mau meninggalkan posko ini ya, dan besok sudah harus balik ke kosan. Tiba-tiba ada tamu dari anak KKN yang sebelum kami. Jadi mereka itu pernah juga KKN di desa ini dan pernah tinggal di posko ini. Karena kedatangan tamu terus, akhirnya kami ya istilahnya jagongan ya, akhirnya kami berkumpul dan bercerita-cerita tentang posko yang kami tempati ini. Akhirnya mereka pun bercerita, dan benar hal yang kami alami pada waktu KKN sekarang ini ternyata juga dialami oleh kakak-kakak tingkat kami yang pernah KKN sebelum kami. Justru katanya kelompok KKN sebelum kami itu kondisi jauh lebih parah dari apa yang kami alami. Pikirku kan mungkin kelompok mereka itu tidak ada orang yang memiliki kelebihan khusus ya.
Jadi untuk mengatasi hal ini sehingga banyak dan sering dikirimi orang-orang agar KKN-nya ini tidak betah. Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya bagaimana nasib KKN setelah kami kalau mengadakan KKN di desa ini dan menempati posko kami ini. Kami pun tidak tahu apa yang akan terjadi esok pada adik-adik kami kalau mau KKN di sini. Dan masih ingat kan kesepakatan yang dilakukan Hasyim dengan penghuni rumah ini, mulai dari mbah yang memiliki rumah itu yang ada di kamar kosong itu, hingga penunggu sumur, penunggu pisang dan pohon-pohon yang ada di belakang, bahwa jangan ganggu kami sampai kelompok kami selesai melakukan KKN ini. Nah, itulah isi perjanjian. Jadi setelah kami selesai KKN ini, perjanjian itu berarti kan selesai. Dan mereka sudah tidak ada kesepakatan lagi perjanjian. Akhirnya di hari kami mau pulang, saat kami mau meninggalkan posko, Hasyim pun juga mencabuti pagar gaibnya. Karena bahaya juga kalau pagar gaib tidak ada yang bisa merawat. Justru akan menambah parah kejadian mistis di situ nantinya, kata Hasyim. Seketika setelah semua selesai, pembersihan selesai, akhirnya kami pun beranjak untuk pulang. Dan ketika kami mulai naik motor, seolah-olah posko yang nyaman dan adem itu ya terasa seketika langsung mengeluarkan aura mistisnya. Kami hanya berpikir kembali, gimana nasib kelompok KKN selanjutnya kalau mereka menempati posko ini. Tidak tahu jawabannya karena belum terjadi. Dan ingat, orang pintar atau yang kita sebut dukun yang bertengkar dengan Hasyim di dimensi lain ya, orang itu termasuk orang yang memiliki pengikut yang banyak. Salah satunya adalah tetangga depan dan tetangga kanan kami di posko ya. Makanya pantas saja sejak kejadian Hasyim bertengkar dengan dukun orang pintar itu, tetangga kami langsung seperti tidak suka sama kami, suka ngereseki lah, resek ya maksudnya, suka resek kalau kami mengadakan acara. Dan ternyata benar mereka adalah anak buah dari orang pintar tersebut. Dan itu baru kami ketahui setelah kami selesai melaksanakan KKN ini. Ya itulah tadi sedikit cerita dari Mas Alvin ya, ini tulisan Mas Alvin ya. Itulah sedikit cerita dari pengalaman saya KKN, dan mungkin ada beberapa kejadian yang belum saya ceritakan dan sengaja tidak saya ceritakan karena kejadiannya menyangkut banyak pihak. Saya tidak bermaksud untuk menjudge orang. Saya dan teman-teman juga tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan pembaca apabila ada yang merasa tersinggung dari cerita saya. Cerita ini 100% saya alami dan tim KKN kami. Kami memohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Alvin atas kiriman ceritanya. Ini cukup lumayan panjang ya, sampai 2 part ya. Dan juga bagi pendengar Dongeng Tengah Malam, terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Kalau memang ada sesuatu yang menyangkut desa dari KKN yang dimaksud, mungkin nggak perlu disebutkan namanya ya. Yang tahu ya, yang tahu desanya itu mungkin nggak perlu disebutkan namanya. Cukup disimpan aja cerita-cerita yang lain aja. Atau kalau tahu cerita kejadian nggak apa-apa, tapi jangan menyebutkan tempatnya, karena ini kan mempengaruhi, mungkin dari ada yang mendengar dari desa tersebut kan nggak nyaman
kalau mendengar desanya disebutkan atas kejadian itu. Saya mohon yang tahu tempatnya, yang tahu desanya di mana, itu jangan disebutkan di komentar, cukup disimpan sendiri aja. Demikian, mudah-mudahan semuanya bisa terhibur dan bisa lebih kerasan di rumah ya, stay at home ya, dan mendapat hiburan dari Dongeng Tengah Malam. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.